Ayah saya memaksa saya menikah dengan Rani, gadis yang dia besarkan sebagai keluarga sendiri sejak dia yatim piatu berusia 5 tahun. Saya yang sudah berusia 28 tahun dan memiliki karir sukses sebagai manajer di perusahaan teknologi besar di Jakarta tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi pada saya. Namun ketika ayah mengatakan bahwa pernikahan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan reputasi keluarga dan memastikan Rani tetap di sisi kami, air matanya yang tiba-tiba mengalir di depan saya membuat hati saya yang selama ini seperti es mulai retak perlahan tanpa saya duga. Saya ingat betul bagaimana Rani masuk ke rumah kami di kawasan Menteng, Jakarta. Saat itu dia masih kecil dan ketakutan setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Ayah yang saat itu masih aktif sebagai pengusaha properti memutuskan untuk mengasuhnya tanpa ragu karena hubungan lama dengan orang tua Rani. Ibu saya yang sudah meninggal karena sakit ketika saya berusia 10 tahun tidak sempat melihat Rani tumbuh. Saya yang saat itu berusia 9 tahun melihat Rani sebagai adik kecil yang lucu. Kami bermain bersama di taman rumah besar, kami berkejaran di bawah pohon mangga dan berbagi cerita sebelum tidur. Tapi sekarang semuanya berubah drastis ketika ayah tiba-tiba memanggil saya ke ruang kerjanya yang penuh dokumen bisnis dan mengumumkan keputusan itu dengan suara tegas tanpa memberi ruang untuk diskusi. Saya langsung menolak dengan keras. Ayah, ini gila, bagaimana bisa saya menikah dengan Rani? Dia seperti adik kandung saya sendiri, teriak saya sambil memukul meja kayu jati itu. Ayah menatap saya dengan mata dingin dan mengatakan bahwa jika saya tidak setuju dia akan memotong semua dukungan finansial termasuk modal untuk karir saya dan bahkan mengancam akan memberitahu keluarga besar serta rekan bisnis tentang rahasia saya, yang selama ini saya sembunyikan rapat. Saya terdiam karena tahu ancaman itu nyata. Karir saya dibangun atas koneksi ayah di dunia bisnis Jakarta dan jika dia mencabutnya saya bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Selama ini saya menyembunyikan orientasi saya sebagai lesbian karena di masyarakat Indonesia yang mayoritas konservatif dan religius pengakuan seperti itu bisa menghancurkan hidup saya. Saya pernah mencoba menjalin hubungan dengan seorang pria dulu untuk menutupi tapi berakhir dengan perceraian singkat yang membuat ayah semakin curiga. Persiapan pernikahan berlangsung dalam suasana tegang selama 3 bulan. Rani yang berusia 24 tahun saat itu bekerja sebagai guru les priat di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan terlihat patuh tapi matanya selalu menghindari saya. Kami jarang bicara, hanya bertukar kalimat singkat saat makan malam bersama ayah. Saya merasa bersalah melihat dia yang selama ini seperti adik saya kini harus menghadapi nasib ini, tapi tekanan ayah terlalu berat. Keluarga besar mulai berdatangan dari Bandung dan Surabaya untuk membantu persiapan. Mereka bertanya kenapa pernikahan ini terjadi, tapi ayah beralasan bahwa ini untuk menjaga warisan keluarga dan Rani adalah bagian tak terpisahkan. Saya mendengar bisik-bisik dari bibi saya yang mengatakan bahwa dua wanita menikah adalah hal aneh di mata masyarakat, tapi ayah membungkam mereka dengan ancaman serupa. Di hari pernikahan di sebuah gedung aula kecil di kawasan Sudirman, Jakarta, hanya keluarga dekat dan beberapa rekan bisnis ayah yang hadir. Suasana formal dengan dekorasi sederhana bunga melati dan kain batik. Ketika penghulu mengucapkan ikrar pernikahan, Rani berdiri di samping saya dengan gaun putih sederhana, tubuhnya gemetar. Saat dia mengucapkan janji suci, air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang sawo matang. Saya memegang tangannya yang dingin dan saat itu sesuatu berubah dalam diri saya. Air mata polosnya yang penuh keputusasaan membuat hati saya yang beku karena bertahun-tahun menyembunyikan identitas dan tekanan keluarga mulai luluh. Saya merasakan empati mendalam dan kehangatan aneh yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya terhadap pria manapun. Setelah upacara selesai, kami pulang ke rumah baru yang disiapkan ayah di kawasan elite Jakarta Selatan. Malam itu Rani menangis sendirian di kamar tamu sementara saya duduk di ruang tamu memikirkan apa yang baru saja terjadi dan bagaimana saya akan menghadapi kehidupan baru ini.
Setelah upacara pernikahan selesai, kehidupan kami sebagai pasangan dimulai dengan canggung di rumah baru itu. Rani menghabiskan hari-hari pertama dengan diam dan sering menangis di kamarnya sendiri. Saya mencoba mendekatinya dengan menawarkan makanan atau bantuan kecil seperti mengantarnya ke sekolah tempat dia mengajar les. Awalnya dia menolak, tapi perlahan mulai menerima kehadiran saya. Saya mulai memperhatikan betapa lembutnya dia terhadap anak-anak muridnya dan bagaimana senyumnya yang manis mampu menerangi ruangan meski hatinya sedang hancur. Hati saya yang selama ini fokus pada karir dan menyembunyikan perasaan mulai tertarik padanya tanpa saya sadari. Tapi saya terus menyangkal diri sendiri karena takut mengakui bahwa perasaan ini lebih dari sekadar empati. Di Indonesia dengan norma masyarakat yang kuat tentang pernikahan heteroseksual, pengakuan perasaan seperti ini bisa menghancurkan kami berdua. Tekanan dari keluarga besar mulai muncul. Bibi saya dari Bandung datang berkunjung dan langsung mempertanyakan kenapa pernikahan ini tidak seperti biasanya. Dia mendengar gosip dari tetangga di Menteng bahwa dua wanita menikah adalah hal yang tidak wajar dan mungkin ada motif tersembunyi. Ayah berusaha menutupi dengan mengatakan bahwa ini adalah pernikahan untuk melindungi Rani dari dunia luar, tapi bisik-bisik semakin keras. Di tempat kerja saya, rekan-rekan mulai bertanya tentang istri saya yang baru. Saya harus berbohong bahwa Rani adalah teman masa kecil dan pernikahan ini murni untuk alasan keluarga. Tapi seorang teman dekat saya yang tahu rahasia saya dulu mengkhianati kepercayaan dengan menyebarkan rumor halus ke rekan lain. Karir saya mulai terganggu. Proyek besar yang saya pimpin tiba-tiba dipertanyakan oleh atasan karena gosip pribadi. Rani mulai membuka diri perlahan. Suatu malam setelah makan malam, dia menceritakan bagaimana dia merasa terjebak dan kehilangan kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri. Dia pernah memiliki perasaan pada seorang pria di kampus dulu, tapi ayah melarang karena alasan bisnis. Saya mendengarkan dengan sabar dan merasakan ikatan semakin kuat. Saya mulai merawatnya dengan lebih perhatian, membelikan buku bacaan favoritnya atau mengajaknya jalan-jalan ke taman kota di akhir pekan. Tapi setiap kali perasaan hangat muncul, saya langsung menekannya karena takut melukai dia dan melawan norma masyarakat. Konflik internal saya semakin dalam. Saya bertanya-tanya apakah saya benar-benar mencintainya atau ini hanya karena rasa bersalah. Sementara itu ayah terus memantau kami melalui telepon harian dan mengingatkan bahwa pernikahan ini harus bertahan untuk menyelamatkan reputasi. Suatu hari terjadi konfrontasi pertama dengan tetangga. Seorang ibu rumah tangga di kompleks perumahan mendatangi rumah kami dan mempertanyakan hubungan kami secara terbuka. Dia mengatakan bahwa di masyarakat Muslim Indonesia pernikahan sesama jenis tidak diterima dan bisa mendatangkan masalah dari lingkungan. Rani menangis lagi dan saya harus membela kami dengan alasan bahwa ini adalah pernikahan sah di mata hukum meski sebenarnya kami tahu itu hanya formalitas. Pengalaman itu membuat Rani semakin rapuh dan saya semakin merasa bertanggung jawab. Saya mulai tidur di sofa ruang tamu untuk memberi ruang padanya, tapi setiap malam saya mendengar isakannya yang pelan. Itu semakin meretakkan hati saya dan membuat saya mempertanyakan semua pilihan hidup saya selama ini. Hubungan kami semakin dalam seiring waktu berlalu. Rani mulai memasak makanan kesukaan saya seperti rendang dan sate ayam setiap akhir pekan. Saya menghargai usahanya dan mulai berbagi cerita tentang pekerjaan saya yang penuh tekanan. Kami duduk bersama di teras rumah menikmati angin malam Jakarta sambil berbicara tentang mimpi masa kecil. Rani mengakui bahwa dia pernah merasa kesepian karena merasa bukan anak kandung ayah, tapi sekarang merasa aman di samping saya. Perasaan saya terhadap dia semakin kuat, tapi saya masih menyangkal dan menganggap itu sebagai kasih sayang saudara. Tekanan sosial semakin besar ketika sebuah majalah bisnis lokal menyebut pernikahan kami sebagai berita aneh dan menimbulkan spekulasi tentang motif bisnis ayah. Keluarga besar mengadakan pertemuan mendadak di rumah ayah di Menteng.
Semua paman dan bibi berkumpul dan mempertanyakan keabsahan pernikahan kami. Seorang paman dari Surabaya mengatakan bahwa ini bisa merusak nama baik keluarga di mata masyarakat dan bahkan mengancam akan melapor ke tokoh agama setempat. Saya membela Rani dengan keras mengatakan bahwa dia adalah bagian keluarga dan pernikahan ini adalah keputusan pribadi. Konflik memuncak ketika ayah marah dan mengusir paman itu dari rumah. Setelah itu Rani menangis di pelukan saya untuk pertama kalinya dan saya merasakan denyut jantungnya yang cepat. Saat itu saya hampir mengakui perasaan saya tapi saya menahan diri karena takut konsekuensinya. Di tempat kerja gosip semakin parah. Seorang rekan yang dulu dekat dengan saya menyebarkan informasi palsu bahwa pernikahan saya adalah kedok untuk menutupi orientasi seksual saya. Bos memanggil saya ke ruangannya dan memperingatkan bahwa jika rumor ini mempengaruhi citra perusahaan saya bisa kehilangan posisi. Saya merasa dikhianati oleh teman sendiri dan mulai mempertanyakan siapa yang bisa dipercaya. Rani mendukung saya dengan mendengarkan curhatan saya setiap malam. Kami mulai tidur di kamar yang sama tapi hanya berpelukan tanpa lebih. Perasaan saya semakin sulit dikendalikan tapi moralitas dan takut melukai Rani membuat saya ragu. Suatu hari mantan kekasih Rani dari masa kuliah muncul di depan rumah. Dia mengklaim masih mencintai Rani dan meminta dia untuk meninggalkan saya. Rani menolak tapi kejadian itu membuat saya cemburu tanpa alasan jelas. Saya konfrontasi Rani dan dia mengakui bahwa dia pernah mencintai pria itu tapi sekarang perasaannya berubah setelah tinggal bersama saya. Pengakuan itu membuat hati saya berdebar dan konflik internal semakin dalam. Saya mulai menyadari bahwa saya mungkin benar-benar jatuh cinta pada dia sebagai wanita. Tapi tekanan dari masyarakat dan keluarga membuat saya takut mengambil langkah selanjutnya. Konflik mencapai puncak ketika sebuah kelompok masyarakat konservatif di Jakarta mendengar rumor tentang pernikahan kami dan mendatangi rumah kami untuk memprotes. Mereka meneriakkan slogan tentang norma agama dan mengancam akan melaporkan kami ke pihak berwenang. Rani ketakutan dan menangis tersedu-sedu di kamar sementara saya menghadapi mereka sendirian. Ayah datang untuk membela tapi situasi semakin tegang hingga polisi datang untuk membubarkan kerumunan. Pengalaman itu membuat Rani mempertanyakan apakah pernikahan ini layak dipertahankan. Dia mengusulkan untuk berpisah sementara agar tekanan mereda tapi saya menolak karena merasa kehilangan dia akan menghancurkan saya. Saya akhirnya mengakui perasaan saya pada Rani di sebuah malam hujan deras di Jakarta. Saya mengatakan bahwa air matanya di hari pernikahan telah mencairkan hati saya yang beku dan saya mencintainya sebagai pasangan sejati. Rani terkejut tapi mengakui bahwa dia juga mulai merasakan hal yang sama meski awalnya takut. Kami berpelukan erat tapi langsung dihadapkan pada realitas. Berita pengakuan kami bocor ke keluarga besar dan ayah marah besar karena merasa dikhianati. Dia mengancam akan mencabut semua hak waris dan mengusir kami dari rumah. Konfrontasi dengan ayah berlangsung sengit saya membela cinta kami sementara Rani menangis di samping saya. Karir saya akhirnya runtuh. Bos memecat saya karena tekanan dari klien konservatif yang menarik investasi setelah rumor menyebar luas. Saya kehilangan segalanya dalam waktu singkat termasuk teman dan jaringan sosial. Rani juga kehilangan pekerjaan lesnya karena orang tua murid menarik anak mereka karena kontroversi. Kami menghadapi pengasingan sosial dan mulai tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta dengan uang tabungan yang tersisa. Di saat sulit itu kami saling menguatkan tapi harga yang kami bayar sangat mahal. Rani hampir putus asa dan mempertanyakan apakah cinta kami layak diperjuangkan sementara saya berusaha tegar meski hati saya hancur. Kami menghadapi pengkhianatan lagi ketika seorang sepupu jauh menyebarkan cerita pribadi kami ke media sosial lokal. Postingan itu menjadi viral dan menimbulkan komentar kebencian dari masyarakat. Rani mengalami depresi sementara dan saya harus merawatnya sendirian.
Dalam kesulitan itu saya menyadari bahwa cinta ini telah mengubah saya menjadi orang yang lebih kuat dan jujur dengan diri sendiri. Tapi momen terberat datang ketika ayah sakit parah dan meminta kami datang ke rumahnya untuk terakhir kali. Ayah sakit parah karena serangan jantung dan di ranjang rumah sakit dia meminta maaf atas paksaannya dulu. Dia mengakui bahwa dia tahu orientasi saya sejak lama dan memaksa pernikahan ini karena ingin melindungi saya dari dunia luar yang kejam. Rani dan saya menangis di sampingnya. Ayah meninggal beberapa hari kemudian dan warisan dibagi tapi keluarga besar menolak kami hadir di pemakaman karena kontroversi. Kehilangan ayah membuat kami semakin dekat tapi juga semakin terisolasi. Kami memutuskan untuk tetap bersama meski harus meninggalkan Jakarta dan pindah ke kota kecil di Jawa Barat untuk memulai hidup baru jauh dari sorotan. Di kota kecil itu kami membuka usaha kecil les priat bersama dan perlahan membangun kehidupan sederhana. Masyarakat setempat lebih ramah meski masih ada bisik-bisik tapi kami belajar mengabaikannya. Rani semakin percaya diri dan saya menemukan kedamaian dalam mencintai dia secara terbuka di antara kami berdua. Tapi harga yang kami bayar tetap besar, kehilangan keluarga, karir dan tempat di masyarakat. Saya sering mempertanyakan apakah semua ini layak, tapi setiap kali melihat senyum Rani saya tahu bahwa hati saya yang dulu beku kini penuh kehangatan. Pengalaman ini mengajarkan kami tentang kekuatan cinta sejati di tengah badai tekanan sosial dan keluarga. Kami terus menghadapi tantangan kecil seperti tetangga yang curiga tapi kami memilih untuk hidup tenang dan saling mendukung. Rani yang dulu rapuh kini menjadi lebih kuat dan saya belajar melepaskan masa lalu yang penuh penyangkalan. Kisah kami adalah bukti bahwa keputusan sulit bisa membawa pada kebangkitan meski dengan luka mendalam. Tapi di akhir perjalanan ini muncul pertanyaan besar bagi semua orang yang mendengar cerita kami. Apakah mengikuti hati dan cinta tulus meskipun melawan tekanan keluarga serta norma masyarakat Indonesia yang kuat itu benar atau salah?